Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Ibu Husnah Nur Laila Ermaya dan Profesor Dr. Erna Hernawati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Etika Bisnis. Kami di sini dari kelompok 2 kelas D. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pemaparan mengenai hasil proyek kami yaitu tentang analisis penerapan good corporate governance di Norwegia, di mana pada kali ini kami mengambil sampel salah satu perusahaan di Norwegia, yaitu perusahaan Equinor. Boleh di next? Nah, untuk anggota dari kelompok kami sendiri, di sini terdiri dari 8 orang, diantaranya ada Nadia dengan NIK lahir 123, lalu ada Ridwan dengan NIK lahir 124, lalu ada Zakila dengan NIK lahir 125, lalu ada Alvin dengan NIK lahir 126, lalu Yuni Latifah dengan NIK lahir 127, saya sendiri di Fatihah Hidayah dengan NIK lahir 128, lalu ada Fadia Wulan dengan NIK lahir 129, dan selanjutnya ada Wida Apriani dengan NIK lahir 130. Boleh di next. Nah, di sini ada table of content di mana di sini materi-materi yang akan kami paparkan. Nah, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, langsung saja kita mulai pemaparannya kepada rekan saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari uh, essay kami. Jadi menurut Monks dan Kayahatu, good corporate governance adalah sistem yang berperan sebagai pengatur dan pengendali perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi setiap pemangku kepentingan. Dilansir dari Pirlo, dalam sejarahnya, pembahasan mengenai corporate governance ini terjadi pada tahun 1602 di Belanda. Belanda dikenal memiliki pasar saham tertua di dunia. Pada saat itu, para direktur bersikeras dalam pandangan bahwa perusahaan harus tetap berkelanjutan dan sebagai konsekuensinya maka harus terjadi profitabilitas. Sementara itu, kegagalan perusahaan Mississippi pada tahun 1720 mendorong munculnya penerapan corporate governance di Prancis. Kemudian di Amerika Serikat juga corporate governance justru dinilai berasal dari perusahaan kanal yang dianggap sebagai salah satu perusahaan paling awal. Namun pendapat lainnya mengatakan bahwa corporate governance mungkin muncul dari tesis Adam Smith yang ditulis lebih dari 300 tahun yang lalu. Yang itu dalam bukunya The Wealth of Nations. Adam Smith menduga bahwa seorang eksekutif dari kekayaan orang lain tidak dapat diharapkan untuk mengontrol operasi dengan hati-hati seperti miliknya sendiri. Oleh karena itu, harus ada kebutuhan yang mendesak akan alat untuk mengontrol operasi yang akan menyelesaikan setiap perjuangan antara eksekutif dan pemegang saham. Tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik akan memperkuat kepercayaan pada perusahaan dan membantu memastikan menciptakan nilai sebesar mungkin dari waktu ke waktu demi kepentingan terbaik pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian perusahaan terdaftar mengelola sebagian besar aset negara dan menghasilkan sebagian besar penciptaan nilai. Oleh karena itu, demi kepentingan perusahaan-perusahaan ini dan masyarakat secara keseluruhan, mereka diarahkan dan dikendalikan dengan cara yang tepat melalui tata kelola. Boleh deh next. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan yaitu tujuan dari penerapan good corporate governance. Jadi secara umum tujuan tata kelola perusahaan ini adalah membantu membangun lingkungan kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mendorong investasi jangka panjang, stabilitas keuangan, dan integritas bisnis sehingga mendukung pertumbuhan yang lebih kuat dan masyarakat yang lebih inklusif. Namun, tujuan yang paling utama dari tata kelola ini adalah untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam suatu organisasi, antara lain dewan direksi, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan pemerintah. Penting bagi perusahaan untuk memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat secara keseluruhan dan dengan kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh aktivitas mereka. Terdapat persaingan internasional untuk menarik minat baik investor Norwegia sendiri maupun investor internasional. Dan hal ini membuat penting bagi perusahaan Norwegia
dalam pasar saham Norwegia untuk menjaga standar tinggi di bidang tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan di Norwegia sendiri itu dipengaruhi oleh adanya skandal Equinor pada yang di Amerika. Sejak tahun 2007, perusahaan minyak negara Norwegia Equinor telah kehilangan 24,6 miliar dolar dan mengandalkan investasi di Amerika Serikat. Kerugian ini berpotensi menjadi skandal bisnis yang sempurna. Ada budaya pembelanjaan yang tidak dapat diterima. Kerugian besar-besaran, pengabaian saran dari Norwegian Financial Supervisory Authority, dan yang paling penting, sepertinya ada upaya untuk menutup-nutupi yang telah dilakukan. Equinor sendiri melaporkan kerugian hanya secara tidak langsung dengan mengelompokkan semua bisnis internasional menjadi satu, membiarkan pemegang saham dan publik tidak menyadari dugaan salah urus yang terkait dengan investasi. Pada tahun 2014, Norwegian Financial Supervisory Authority rekomendasikan perusahaan untuk mengubah metode pelaporan keuangan mereka. Mereka menyarankan Equinor untuk memisahkan Amerika Serikat dari investasi asing lainnya. Perubahan itu jelas akan mengungkap kerugian. Oleh karena itu, sejak tahun 2020, Equinor telah mengubah praktik pelaporannya. Kemudian, dengan demikian, tata kelola perusahaan Norwegia itu bertujuan agar perusahaan yang terdaftar di pasar dapat mempraktikkan tata kelola perusahaan yang mengatur pembagian peran antara pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen eksekutif secara lebih komprehensif daripada yang disyaratkan oleh undang-undang. Dan itu tata kelola yang baik juga penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan menarik minat baik investor Norwegia maupun investor internasional dalam hal persaingan internasional. Kode etik tata kelola perusahaan di Norwegia didasarkan pada Undang-Undang Perusahaan Akuntansi dan Sekuritas, serta peraturan emiten sebagaimana berlaku pada 1 Oktober 2021 dan mencakup ketentuan dan panduan yang sebagian merugikan undang-undang yang ada dan sebagian mencakup wilayah yang tidak diatur oleh undang-undang. Sekian dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Zakila. Mengenai tahapan implementasi Good Corporate Governance di Norwegia, itu akan dijelaskan oleh saya, yakni implementasi tata kelola perusahaan di Norwegia ini sudah mulai diadopsi sejak tahun 1990. Perkembangan dan peningkatan praktik tata kelola perusahaan ini juga diwujudkan dengan mendirikan NUS atau The Norwegian Corporate Governance Board pada tahun 1997 sebagai badan independen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik di Norwegia. Nah, langkah implementasi pertama yang dilakukan oleh Norwegia itu adalah dengan membuat kerangka hukum, di mana kerangka hukum ini tuh merupakan kerangka hukum yang kuat dengan dibuatnya Norwegian Public Limited Liability Companies Act atau Aksjeloven pada tahun 1997, di mana peraturan itu berisi peraturan dan prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan. Peraturan ini tuh mengatur secara terperinci mengenai persyaratan dan prosedur pendirian perusahaan terbatas, struktur perusahaan, hak dan tanggung jawab pemegang saham, perdagangan saham, kewajiban dan tanggung jawab direksi dan komisaris, pengungkapan informasi hingga RUPS. Selain itu, melalui perjanjian European Economic Area atau EEA, Norwegia juga diwajibkan untuk menerapkan undang-undang tata kelola perusahaan untuk menyesuaikan undang-undang perusahaannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa, sehingga peraturan dan prinsip tata kelola perusahaan di Norwegia juga mengacu pada tata kelola perusahaan G20 OECD, literatur Norwegia, dan literatur internasional mengenai tata kelola perusahaan. Sehingga peraturan-peraturan dan kerangka hukumnya itu tidak hanya dibuat secara internal, namun juga mengacu pada aturan-aturan internasional. Kemudian, mengenai implementasi kedua itu adalah dengan membuat kode etik yang dibuat oleh NUS pada tahun 1997 sebagai pedoman untuk tata kelola perusahaan yang baik di Norwegia. Tujuan dibuatnya Code of Practice ini tuh agar perusahaan di Norwegia itu bisa nerapin praktik tata kelola perusahaan yang mengatur mengenai pembagian peran antara pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen eksekutif secara lebih komprehensif daripada yang diwajibkan oleh undang-undang sebelumnya. Lalu melalui laman web NUS.co juga diketahui kalau misalkan The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance ini tuh berisi pedoman mengenai implementasi dan pelaporan tata kelola perusahaan, kegiatan bisnis perusahaan, modal perusahaan, rapat umum, manajemen perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal, hingga mengatur mengenai pedoman mengenai informasi dan komunikasi.
Kemudian implementasi ketiga itu membuat aturan mengenai manajemen perusahaan. Di mana seperti yang kita tahu, manajemen perusahaan ini tuh mempunyai peran yang penting dalam implementasi tata kelola perusahaan di Norwegia, khususnya kepengurusan perseroan di bawah direksi. Sehingga aturan mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, serta tugas dan tanggung jawab manajemen itu diatur di dalam Public Limited Companies Act atau dalam Undang-Undang Perseroan Terbatasnya punya Norwegia. Terus implementasi yang keempat itu diatur mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan seperti yang kita tahu juga merupakan aspek kunci yang paling penting dalam praktek tata kelola perusahaan, dan Norwegia ini berupaya untuk membuat aturan laporan keuangan yang harus akurat dan juga transparan. Perusahaan di Norwegia juga diwajibin untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi internasional seperti IFRS dan diawasi oleh the Financial Supervisory Authority of Norway, atau di Norwegia itu disebut sebagai Finanstilsynet. Kemudian, penanggung jawab akuntansinya juga harus menyusun laporan tahunan untuk setiap tahun buku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Act or Annual Accounts. Dan rekening tahunan serta laporan tahunan juga harus dibuat selambat-lambatnya 6 bulan setelah akhir tahun baru. Kemudian, implementasi yang kelima itu mengenai transparansi dan pengungkapan informasi. Norwegia juga berupaya untuk mendorong transparansi dan pengungkapan informasi yang luas dari perusahaan dengan cara mendorong dengan pedoman The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance yang mengatur mengenai peran Dewan Direksi yang harus menetapkan pedoman pada pelaporan keuangan perusahaan dan informasi lainnya berdasarkan keterbukaan dan dengan mempertimbangkan persyaratan untuk perlakuan yang sama bagi semua pihak di pasar modal. Perusahaan juga harus menerbitin istiqsar setiap tahunnya mengenai tanggal atau acara-acara besar, serta segala informasi mengenai perusahaan itu harus didistribusikan kepada pemegang saham perusahaan dengan cara dipublikasikan di situs web serta dikirim secara langsung kepada masing-masing pemegang saham. Kemudian aturan terakhir itu implementasinya itu pada pemegang saham. Perusahaan di Norwegia itu memegang prinsip penting bahwa pemegang saham itu mempunyai hak yang sama, yaitu untuk dihormati dan dilindungi. Kemudian mengenai Public Limited Companies Act itu di situ berisi aturan mengenai pemegang saham yang diatur secara terperinci tentang hak-hak dan prinsip kesetaraan bagi pemegang saham, di mana keberadaan hak pemegang saham itu diberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pemegang saham. Untuk mengenai struktur tata kelola perusahaan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah struktur tata kelola perusahaan di Norwegia. Next. Selanjutnya adalah struktur tata kelola perusahaan di Norwegia. Boleh di next. Struktur perusahaan di Norwegia menganut one tier system, di mana keseluruhan fungsi dari seluruh perusahaan atau organisasi dilakukan oleh Board of Director. Dalam sistem yang pihak Board of Director melakukan kebijakan yang berfungsi sebagai eksekusi kebijakan operasional sekaligus melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan. Kemudian untuk pengungkapan struktur perusahaan, pengungkapan ada struktur tata kelola perusahaan tidak dipastikan dalam The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance. Namun artinya, perusahaan di Norwegia, contohnya adalah Equinor, tetap mengungkapkan hal tersebut. Boleh di next. Berikut adalah struktur perusahaan yang diungkapkan oleh perusahaan Equinor. Dapat dilihat bahwa dalam struktur perusahaan, bagian pertama adalah Board of Director yang bertanggung jawab akan memastikan perusahaan menerapkan standar tinggi dalam penerapan tata kelola perusahaan. Kemudian BDO melakukan pengawasan kepada keberlangsungan manajemen dan operasional perusahaan serta pengawasan terhadap sistem pengendalian internal. Dalam melakukan tugas tersebut, BOD dibantu oleh 3 komite. Yang pertama, the Compensation and Executive Development Committee atau BCC. Kemudian ada Audit Committee, terakhir adalah Safety, Sustainability, dan Ethics Committee.
kita akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Alvin. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan kebijakan tata kelola perusahaan di Norwegia. Boleh di next. Baik, pada negara Norwegia, kebijakan tata kelola ini diatur dalam The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance, di mana pedoman atau kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Korporat Norwegia atau Norwegian Corporate Governance Board atau NCGB. Nah, menurut Nues.no pada tahun 2006, setiap tahunnya NCGB ini mempertimbangkan terkait penerbitan revisi kode praktik atau kebijakan tersebut tadi. Penyebab dari adanya revisi ini yaitu adanya perubahan undang-undang serta pengalaman yang diperoleh dari penggunaan kode praktik. Selain itu, NCGB ini juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan kode praktik atau tata kelola di negara Norwegia. Adapun kebijakan tata kelola di Norwegia ini merupakan pedoman atau kebijakan tata kelola yang harus diterapkan dengan baik oleh perusahaan di negara Norwegia. Kebijakan ini secara khusus ditujukan bagi perusahaan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Akuntansi Norwegia untuk memberikan laporan tentang kebijakan dan praktik untuk tata kelola perusahaan atau utamanya bagi perusahaan yang terdaftar dalam pasar saham yaitu Oslo Børs dan Euronext Expand. Dalam kebijakan tersebut terdapat 15 topik yang dibahas untuk dijadikan pedoman atau kebijakan oleh perusahaan yaitu implementation and reporting, business, equity and dividends, equal treatment of shareholders, shares and negotiability, general meetings, nomination committee, board of director composition and independence, the work of the board of directors, risk management and internal control, remuneration of the board of directors, remuneration of executive personnel, information and communications, takeovers, dan juga auditor. Bisa di next. Kemudian pada salah satu sampel perusahaan yang berada di negara Norwegia, yaitu Equinor, ada penerapan dari ke-15 topik yang telah disebutkan tadi, sebagaimana yang tercantum pada annual report dari Equinor pada tahun 2022. Yang pertama adalah implementasi dan pelaporan, di mana Equinor memastikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham dan memberikan akses terkait informasi terkini, andal, dan relevan. Selain itu, perusahaan juga memiliki Dewan Direksi Independen yang fungsinya mencegah benturan kepentingan antara pemegang saham, direksi, dan juga manajemen dalam melaksanakan tugasnya yang harus berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Kemudian ada kegiatan bisnis. Di sini Equinor memiliki operasi bisnis di sekitar 30 negara dan memiliki sekitar 22.000 karyawan di seluruh dunia. Perusahaan ini juga merupakan perseroan terbatas publik yang diselenggarakan di bawah hukum Norwegia, di mana pemerintah negara Norwegia itu sendiri menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan langsung sebesar 67%. Dalam melaksanakan bisnisnya, Equinor juga fokus pada pengelolaan dampak dari kegiatan operasionalnya kepada masyarakat dan lingkungan, serta sejalan dengan kebijakan perusahaan untuk kesehatan, keselamatan, keamanan, keberlanjutan dan iklim, termasuk hak asasi manusia dan etika. Kemudian ada modal dan dividen, di mana keputusan penggunaan laba yang dihasilkan atau peningkatan modal Equinor ini apakah dibagikan sebagai dividen atau untuk pengembangan perusahaan akan diputuskan oleh RUPS, di mana perusahaan mengumumkan dividen setiap 3 bulan yang disetujui oleh Dewan Direksi berdasarkan keputusan RUPS. Dividen tersebut diumumkan dalam US dollar, dan selain itu sejak tahun 2004 perusahaan Equinor juga memiliki program tabungan saham untuk para karyawannya. Kemudian ada perlakuan yang sama terhadap pemegang saham dan transaksi dengan rekanan, di mana Equinor ini memiliki satu kelas saham dan pada anggaran dasarnya tidak menyatakan adanya batasan hak suara dan semua saham memiliki hak yang sama.
Selain itu, dalam melaksanakan transaksi dengan perusahaan lain yang terafiliasi, Equinor melakukannya dengan wajar atau berdasarkan prinsip arm's length. Kemudian ada saham yang dapat dinegosiasikan secara bebas, di mana Equinor ini utamanya listing di Oslo Børs. Setiap ADR Equinor mewakili satu saham biasa yang mendasarinya. Anggaran dasar perusahaan Equinor ini tidak memberikan batasan kepemilikan, negosiasi, ataupun pemungutan suara terkait dengan sahamnya. Boleh di next slide. Kemudian ada rapat umum pemegang saham atau RUPS, di mana sama seperti perusahaan lain pada umumnya, pada Equinor, RUPS merupakan badan atau posisi tertinggi di perusahaan. RUPS ini berfungsi sebagai forum yang demokratis dan efektif untuk interaksi antara pemegang saham, dewan direksi, dan juga manajemen. RUPS tahunan Equinor harus diadakan pada akhir Juni setiap tahunnya, di mana dokumen yang berkaitan dengan RUPS ini akan dipublikasikan di website Equinor, dan pemberitahuan akan dikirim kepada semua pemegang saham yang terdaftar di Norwegian Central Securities Depository setidaknya 21 hari sebelum RUPS dilaksanakan. Kemudian selanjutnya ada komite nominasi, di mana berdasarkan anggaran dasar Equinor, komite nominasi harus terdiri dari 4 anggota yang merupakan pemegang saham atau perwakilan pemegang saham. Tugas panitia atau komite nominasi ini diatur dalam anggaran dasar, dan instruksi untuk komite diadopsi oleh RUPS. Adapun calon anggota komite nominasi ini dipilih oleh RUPS. Kemudian ada majelis perusahaan, dewan direksi, dan manajemen, di mana sesuai dengan kewajiban terbatas publik Norwegia Companies Act, perusahaan dengan lebih dari 200 karyawan harus memilih majelis perusahaan, kecuali sebaliknya disepakati antara perusahaan dan mayoritas karyawannya. Pada Equinor, majelis perusahaan terdiri dari 18 anggota, dan ketua serta wakilnya dipilih oleh anggota. Anggota majelis perusahaan biasanya dipilih untuk masa jabatan 2 tahun. Adapun untuk anggota dewan direksi dan manajemen tidak dapat menjadi anggota dari majelis perusahaan. Kemudian untuk dewan direksi sendiri itu harus terdiri dari antara 9 sampai 11 anggota. Dan pada tahun 2022 menurut annual report-nya Equinor, pada tahun itu dewan direksi tersebut ada 11 orang. Di mana seperti yang dipersyaratkan oleh hukum perusahaan Norwegia, karyawan perusahaan tersebut diwakili oleh 3 anggota dewan. Kemudian ada kinerja dewan direksi, di mana pada Equinor, dewan direksi melakukan evaluasi tahunan atau self-evaluation atas pekerjaan dan kompetensinya sendiri yang difasilitasi secara eksternal. Dalam evaluasi dewan direksi tahunan untuk tahun 2022, kemampuan dan pengetahuan tentang perubahan iklim di berbagai komponen utama. Laporan evaluasi ini dibahas dalam rapat dewan dan tersedia untuk komite nominasi dan dibahas dalam rapat antara ketua dewan dan komite nominasi. Kemudian selanjutnya ada manajemen risiko dan internal control, di mana Equinor mengelola risiko untuk memastikan bahwa operasi dan aktivitas bisnis lainnya dilakukan dengan cara aman dan terjamin sesuai dengan standar dan persyaratan eksternal dan internal, sehingga insiden yang tidak diinginkan dapat dihindari dan terciptanya nilai maksimum. Bisa di next slide. Kemudian ada remunerasi dari dewan direksi, di mana remunerasi dewan direksi Equinor diputuskan oleh rapat perusahaan setiap tahun mengikuti rekomendasi dari komite nominasi. Remunerasi untuk anggota dewan tidak dikaitkan dengan kinerja, dan anggota dewan tidak menerima saham atau sejenisnya sebagai bagian dari remunerasi mereka. Kemudian ada remunerasi komite eksekutif, di mana dewan direksi Equinor bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan remunerasi bagi anggota komite eksekutif. Kebijakan tersebut berlaku efektif untuk jangka waktu 4 tahun dan tunduk pada perubahan material yang diusulkan oleh dewan direksi dan membutuhkan adopsi dari RUPS. Kemudian selanjutnya ada informasi dan komunikasi,
di mana Equinor memiliki suatu pedoman terkait penyampaian laporan keuangan perusahaan dan informasi lainnya dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi yang tepat waktu dan benar tentang perusahaan tersedia bagi pemegang saham dan masyarakat umum. Kemudian ada pengambil alihan di mana Dewan Direksi Equinor ini mendukung prinsip-prinsip tentang perlakuan yang sama dari semua pemegang saham. Anggaran dasar Equinor juga tidak membatasi adanya akuisisi saham, dan Equinor pun tidak memiliki mekanisme pertahanan terhadap tawaran pengambil alihan dalam anggaran dasarnya. Kemudian yang terakhir yaitu auditor eksternal, di mana Equinor ini bekerja sama dengan kantor akuntan publik yang bersifat independen dan ditunjuk oleh RUPS. Adapun kantor akuntan publik independen tersebut yaitu Ernst & Young atau EY Amerika Serikat, yang telah ditugaskan untuk memberikan audit sesuai dengan standar Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik. EY juga akan menerbitkan laporan sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar serta praktik audit yang berlaku di Norwegia, termasuk standar internasional tentang audit. Bisa di next slide. Kemudian selain the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance, pada Equinor ini juga terdapat kebijakan lainnya yang diterapkan. Yang pertama ada Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu pedoman untuk perusahaan multinasional, di mana dalam pedoman tersebut menguraikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab untuk perusahaan multinasional. Kemudian ada the 10 Principle of United Nations Global Compact, yaitu prinsip meliputi hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti korupsi. Pedoman ini juga mendukung perusahaan untuk melakukan bisnis secara bertanggung jawab dengan menyelaraskan strategi mereka dan operasi dengan 10 prinsip untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Kemudian ada the United Nations Guiding Principle, yaitu pedoman terkait bisnis dan hak asasi manusia yang berisi kerangka kerja untuk bisnis dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia. Kemudian ada Extractive Industry Transparency Initiative, di mana standar ini menetapkan persyaratan bagi negara dan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang langkah-langkah kunci dalam tata kelola minyak, gas, dan pendapatan pertambangan, termasuk produksi, pengumpulan pendapatan, alokasi pendapatan, dan sosial, serta pengeluaran ekonomi. Kemudian ada Voluntary Principle on Security and Human Rights, yaitu seperangkat prinsip yang dirancang untuk memandu perusahaan menjaga keselamatan dan keamanan operasional mereka dalam suatu kerangka kerja yang menjamin rasa hormat untuk hak asasi manusia dan kebebasan individu. Kemudian International Labour Organization Declaration on Fundamental Principle and Right at Work, di mana deklarasi ini mengikat anggotanya untuk menghormati hak-hak, diantaranya yaitu kebebasan berserikat dan kolektif, tawar-menawar, penghapusan paksa atau wajib tenaga kerja, serta penghapusan pekerja anak dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Kemudian ada World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative and Global Principle for Countering Corruption, yaitu suatu pedoman yang dikembangkan untuk berkontribusi memerangi korupsi secara global. Kemudian selanjutnya ada World Bank Zero Routine Flaring by 2030 Initiative yang dirancang untuk menerapkan solusi yang layak secara ekonomi untuk menghilangkan pembakaran lama di bidang yang mereka operasikan sesegera mungkin dan selambat-lambatnya dari tahun 2030. Dan untuk mengembangkan ladang minyak baru yang dioperasikan sesuai rencana yang menggabungkan pemanfaatan berkelanjutan atau konversi gas tanpa pembakaran rutin. Kemudian yang terakhir ada Climate and Clean Air Coalition Oil and Gas Methane Partnership, di mana kemitraan ini memberikan mekanisme sukarela kepada perusahaan sektor minyak dan gas untuk berpartisipasi dalam mengurangi emisi metana secara sistematis dan bertanggung jawab dalam operasional mereka. Sekian penjelasan terkait kebijakan, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Lida. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai internalisasi tata kelola perusahaan di Norwegia. Boleh di next?
Nah, dalam proses internalisasi GCG yang ada di perusahaan Equinor, mereka terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah perusahaan Equinor sendiri memiliki CEO sebagai pengontrol aktivitas di perusahaan dalam setiap tingkat perusahaan. Jadi CEO ini mengatur karyawan atau seluruh dewan atau seluruh yang ada di dalam perusahaan agar mereka bekerja sesuai dengan kode praktik yang ada. Lalu yang kedua, tentunya adanya kode praktik yang mengatur mengenai bagaimana GCG yang baik, di mana kode praktiknya itu adalah The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance. Nah, kode praktik ini tentu juga menjadi hal yang sangat penting dalam proses internalisasi, karena tanpa adanya kode praktik yang secara tertulis, tentunya GCG pun akan sulit untuk dicapai GCG yang baik. Lalu yang ketiga, Equinor memiliki dewan direksi independen, di mana dewan direksi tersebut berfokus dalam mencegah konflik kepentingan antara pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen perusahaan. Lalu yang keempat, Equinor mengadakan tes online yang diikuti oleh karyawan dan anggota dewan mengenai pemahaman kode etik. Nah, jadi dari tes ini nih untuk mengukur seberapa besar sih karyawan atau anggota dewan mengetahui tata kelola perusahaan yang baik, yang tentunya pastinya tes online ini akan berpengaruh baik kepada pencapaian GCG yang baik di perusahaan Equinor. Lalu yang terakhir, Equinor memberikan pelatihan reguler untuk membangun kesadaran dan pemahaman mengenai program kepatuhan anti korupsi. Tentunya dalam gizi yang baik kan korupsi itu tidak ada ya. Nah, untuk mencegah korupsi itu, Equinor memberikan pelatihan reguler kepada karyawannya atau anggota dewan supaya mereka sadar bahwa korupsi itu tidak baik dan mereka juga mendapatkan pemahaman mengenai program kepatuhan anti korupsi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, selanjutnya penilaian kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Penilaian kerja Dewan Komisaris dan Direksi di Norwegia memiliki tata kelola perusahaan yang kuat dan transparan berdasarkan prinsip GCG. Seperti perusahaan lain di Norwegia, penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan Equinor menjadi bagian penting bagi upaya memastikan tata kelola perusahaan yang kuat dan transparan. Peraturan tersebut pun tertera dalam buku The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi tersebut terdapat 5 penilaian. Yang pertama, ada evaluasi rutin, yang dimana Dewan Komisaris dan Direksi dievaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan prinsip good corporate governance. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek seperti pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka, kemudian kemampuan untuk bekerja sama dengan manajemen dan kinerja mereka dalam menentukan tujuan perusahaan. Kemudian ada kriteria penilaian. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada kriteria yang jelas dan transparan. Kriteria ini mencakup aspek seperti keahlian dan pengalaman, integritas, tanggung jawab sosial, dan kesesuaian dengan tujuan perusahaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada independensi. Dewan Komisaris dan Direksi harus independen dalam mengambil keputusan dan menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Karena independensi adalah salah satu faktor kunci yang akan dievaluasi dalam penilaian kinerja. Kemudian selanjutnya ada pelaporan. Di pelaporan ini, hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan secara terbuka pada saat pemegang saham dan publik melakukan RUPS. Pelaporan ini memberikan transparansi dan akuntabilitas yang penting dalam sistem Good Corporate Governance. Kemudian yang terakhir ada pelatihan. Dewan Komisaris dan Direksi diberi pelatihan untuk memastikan bahwa mereka tetap diperbaharui dan berkembang dalam sistem kinerjanya dalam tata kelola perusahaan dan memenuhi standar Good Corporate Governance. Kemudian
Equinor sendiri memiliki sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dan transparan untuk Dewan Komisaris dan direksinya. Selain itu, Equinor pun menempatkan pentingnya pada integritas dan tanggung jawab sosial dalam penilaian kinerja. Sebagai perusahaan energi global, Equinor juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial bagi kegiatan operasionalnya dan memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi memiliki pemahaman yang baik dan memiliki tanggung jawab sosial perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjut dengan teman saya. Oke, terima kasih kepada Nadia. Di sini saya kembali untuk menjelaskan mengenai Komite Penunjang Dewan. Boleh di next. Nah, di perusahaan Equinor sendiri terdapat 3 komite penunjang dewan. Yang pertama itu ada komite audit, di mana komite audit ini memiliki tugas untuk membantu dewan direksi dalam menjalankan tanggung jawab pengawasannya terkait proses pelaporan keuangan dan juga memberikan rekomendasi kepada dewan direksi tentang pemilihan auditor eksternal. Lalu yang kedua ada komite kompensasi dan pengembangan eksekutif, di mana tugas dari komite tersebut adalah membuat rekomendasi kepada Dewan mengenai prinsip dan kerangka kerja untuk penghargaan eksekutif, strategi, konsep remunerasi, dan kontrak CEO, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada komite keselamatan, keberlanjutan, dan etika, di mana tugas dari komite tersebut adalah membantu dan meninjau praktik dan kinerja perusahaan, terutama dalam hal keselamatan, keberlanjutan, keamanan, dan juga iklim. Lalu tugas yang terakhir juga, dia juga melakukan tinjauan secara triwulan atau 3 bulan sekali atas risiko perusahaan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, selanjutnya ada capaian penilaian penerapan tata kelola perusahaan di Norwegia. Nah, dalam capaian penilaian penerapan ini berdasarkan dari NCCG, yaitu Norwegian Code of Practice Corporate Governance, dengan studi kasus pada perusahaan Equinor. Di sini berdasarkan kode etik tersebut terdapat 5 topik, yaitu yang dimulai dari Implementation and Reporting on Corporate Governance, dengan keterangan laporan tata kelola perusahaan harus mencakup setiap bagian dari kode etik praktik. Ini Equinor sudah mencakup topik pertama. Dan yang kedua yaitu ada bisnis, di mana keterangannya perusahaan harus menjelaskan mengenai profil kegiatan atau bisnis perusahaan dan menentukan tujuan. Dan Equinor juga sudah melakukan penjelasan mengenai profil kegiatan atau bisnis perusahaan dan juga sudah menentukan tujuan. Kemudian equity and dividends. Dalam keterangannya yaitu perusahaan harus mengungkapkan mengenai kebijakan dividen pada perusahaan Equinor. Dan Equinor pun sudah melakukan pengungkapan mengenai kebijakan dividen. Selanjutnya ada equal treatment of shareholders and taxation with close associate, yaitu dengan keterangan perusahaan harus memastikan adanya perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham, dan Equinor pun sudah melakukan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham. Dan selanjutnya yaitu ada shares and negotiability, dengan keterangan perusahaan harus menyediakan catatan mengenai pembatasan untuk memiliki dan memperdagangkan serta memberikan suara. Dan pada topik ini Equinor tidak melakukan anggaran dasar menjadi batasan untuk memiliki, memperdagangkan, dan memberikan suara, sehingga di sini tidak diberikan kebenaran. Kemudian general meetings, yaitu dengan keterangan dewan direksi harus memastikan bahwa pemegang saham perusahaan dapat berpartisipasi dalam rapat umum, dan Equinor pun sudah melakukan kepada dewan direksi tersebut harus memastikan bahwa pemegang saham perusahaan dapat berpartisipasi dalam rapat umum. Selanjutnya yaitu nomination committee, di mana keterangannya perusahaan harus memiliki komite nominasi, dan Equinor pun sudah memiliki komite nominasi. Selanjutnya yaitu Board of Directors, Composition and Independent, yaitu BOD harus atau Board of Director
harus memenuhi kebutuhan perusahaan akan keahlian, kapasitas, dan keragaman. Dan Equinor sudah mempunyai board of directors yang memenuhi kebutuhan tersebut. Next, the work of the board of director, yaitu topik selanjutnya dengan keterangan board of director memiliki tanggung jawab terkait manajemen perusahaan dan aktivitas perusahaan secara general, dan Equinor pun sudah melakukan hal tersebut. Selanjutnya, risk management and internal control. Board of director harus memastikan internal perusahaan sehat dan kesesuaian manajemen risiko serta melakukan tinjauan tahunan terkait risiko perusahaan. Equinor pun juga sudah melakukan pemastian kepada internal perusahaan secara sehat dan juga melakukan penyesuaian manajemen risiko. Dan selanjutnya yaitu remuneration of the board of director. Dengan keterangan remunerasi direksi tidak boleh dikaitkan dengan kinerja perusahaan, dan Equinor pun melakukan tidak ada kaitan sama sekali dengan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir yaitu remuneration of executive personnel, yaitu board of director harus menyiapkan pedoman untuk remunerasi pejabat eksekutif, dan Equinor pun sudah melakukan penyiapan pada pedoman untuk remunerasi pejabat eksekutif. Next, ada information and communication. Dengan keterangan, perusahaan harus mempunyai pedoman mengenai pelaporan keuangan dan informasi lainnya. Dan Equinor pun sudah melakukan punya pelaporan keuangan dan juga informasi lainnya. Dan kemudian takeovers, semua pemegang saham di perusahaan akuisisi harus diperlakukan sama, dan Equinor pun sudah melakukan perlakuan sama terhadap semua pemegang saham. Selanjutnya yaitu auditor. Dengan keterangan, Dewan Direksi harus memastikan bahwa eksternal auditor mengajukan rencana audit perusahaan ke komite audit setiap tahunnya, dan Equinor pun sudah melakukan kode etik tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam whistleblowing system tata kelola perusahaan di Norwegia. Nah, whistleblowing system di Norwegia ini pada perusahaan Equinor ditemukan pada annual report Equinor pada tahun 2012, yaitu pada sustainability report ditemukan bahwa sistem yang dimiliki oleh perusahaan Equinor itu yaitu whistleblowing the ethic helpline, yang dimana sistem tersebut digunakan oleh perusahaan Equinor untuk karyawannya dalam mengungkapkan masalah hukum dan etika yang memiliki kaitannya terhadap bisnis dan aktivitas Equinor. Saluran tersebut aktif selama 24 jam dan yang menghubungkan tentunya dirahasiakan menjadi anonim. Dan saluran ini berfungsi ke seluruh lokal negara di mana Equinor beroperasi dengan bahasa tertentu. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ridwan. Di sini saya akan mengidentifikasi modus operasi skandal di Norwegia untuk studi kasus Equinor. Boleh di next? Baik, di sini ada skandal bisnis yang dilakukan oleh Equinor. Jadi Equinor itu atau yang nama dulunya itu adalah Statoil, merupakan perusahaan minyak terbesar di Norwegia, di mana memiliki permasalahan yang mencapai puncaknya itu pada tahun 2014 ketika harga minyak itu sedang anjlok. Nah, kemudian baru kecium kasusnya itu pada tahun 2020 setelah ada laporan dari film dokumenter oleh harian bisnis di Norwegia dengan inisial DN mengungkapkan kritikan tajam mengenai Equinor yang memuat 4 permasalahan. Yang pertama, budaya pemborosan besar untuk karyawan dan operasi bisnis, kerugian besar-besaran akibat investasi, pengabaian saran dari otoritas pengawas keuangan Norwegia, serta upaya menutupi laporan keuangan audit internal. Boleh di next? Jadi di sini saya akan menganalisis kasus Equinor ini berdasarkan kode praktik Norwegia untuk perusahaan tata kelola yang terdiri dari 5 aspek. Yang pertama yaitu dilihat dari kegiatan bisnis. Jadi Equinor tidak sepenuhnya mengadopsi budaya bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Norwegia untuk operasi bisnisnya di Amerika Serikat. Jadi Equinor ini dipandang tidak hati-hati dalam melakukan negosiasi bisnis dan juga
menghabiskan uang terlalu banyak untuk karyawannya. Padahal saham mayoritas dari Equinor ini dimiliki oleh Norwegia. Seharusnya Equinor tunduk pada kode praktik Norwegia untuk perusahaan tata kelola. Yang kedua, dilihat dari implementasi dan pelaporan. Yang pertama, yaitu Equinor belum sepenuhnya memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, serta tidak memberikan akses terkait informasi terkini, andal, dan relevan dari kewajaran laporan keuangan, terutama terkait operasi bisnisnya di Amerika Serikat pada tahun 2014. Lalu ada manajemen risiko dan internal control. Hal ini dilihat dari strategi pertumbuhan yang ambisius dari manajemen eksekutif, dan mereka gagal memperhitungkan gambaran risiko bisnis secara memadai. Nah, pada saat itu CEO Equinor pada tahun 2007 sampai 2014, yaitu Helgeland, dia lebih tertarik kepada usahanya untuk ekspansi secara internasional dibandingkan menangani masalah yang sedang terjadi. Lalu kan tadi 2020 itu kasusnya baru terpublikasi. Nah, Norwegia itu selaku pemilik saham terbesar mayoritas itu menindaklanjuti dengan cara merekrut auditor eksternal untuk menyelidiki kasus ini. Nah, pada saat itu yang direkrut itu adalah PwC. Dan berikut ini merupakan pernyataan dari PwC, yaitu di mana manajemen memiliki pengalaman operasi berbasis lahan yang terbatas di Amerika Serikat, serta kesinambungan yang kurang dalam peran penting, sehingga hal ini berdampak negatif terhadap kinerja serta tindak lanjut suatu bisnis. Kemudian yang terakhir adalah remunerasi komite eksekutif, di mana di dalam film dokumenter tersebut juga dijelaskan bahwa Equinor diduga memanipulasi gaji eksekutif, yang mana hal itu jauh di atas rata-rata gaji di Houston, Amerika Serikat, dan memberikan bonus hingga 3 kali lipat dari gaji pokok. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ini selanjutnya ada saran dan evaluasi atas skandal yang terjadi pada perusahaan Equinor. Yang pertama, perusahaan harus terbuka terhadap laporan keuangannya. Perusahaan harus menyediakan laporan keuangan yang andal, terkini, dan relevan terkait operasi bisnisnya. Hal ini agar adanya keterbukaan informasi kepada investor dan juga government terkait laporan keuangan dari perusahaannya Equinor tersebut. Yang kedua, perusahaan harus memperhatikan hak setiap pemegang sahamnya. Perlakuan adil harus dilakukan para pemegang sahamnya agar tidak ada kecemburuan antara pemegang saham satu dengan lainnya dan tidak ada konflik kepentingan antara pemegang saham satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah internal control yang harus lebih diterapkan. Equinor harus lebih mengkontrol operasi bisnisnya, terutama terkait dengan kepanjangan bisnisnya di Amerika sesuai dengan nilai dan perusahaan induknya yang berasal dari Norwegia. Next. Selanjutnya adalah Equinor harus menanggapi risiko yang ada secara serius. Kegagalan skandal Equinor yang tadi saya jelaskan adalah terkait dengan Equinor yang lalai atau tidak sigap menangani risiko turunnya harga minyak dunia. Kedepannya perusahaan harus menanggapi lebih serius risiko yang terjadi nanti. Terus kemudian tampaknya adalah saran yang dapat kami berikan adalah pemilihan dewan direksi dan board of director dilakukan dengan benar. Dalam artian pemilihan direksi didasarkan pada keputusan objektif seperti pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, prestasi kerja, dan hal yang dapat dibuktikan kebenarannya. Next. Sekian pesan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Alvin. Ringkas keseluruhan dari pemaparan materi hari ini. Secara keseluruhan, penerapan gizi di perusahaan Equinor ini sudah cukup baik, di mana dari 15 topik kode praktik, satu topik yang tidak terpenuhi, yaitu topik mengenai saham dan negosiasi. Di mana dalam strategi tersebut seharusnya perusahaan itu menyediakan catatan mengenai
pembatasan untuk memiliki, memperdagangkan, dan memberikan suara. Namun, perusahaan Equinor tidak menyediakan catatan tersebut. Nah, solusinya seharusnya perusahaan itu menyediakan catatan atau informasi tersebut karena agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan supaya keterbukaan informasi tercipta di ranah perusahaan. Nah, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami harap supaya apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.